Halo semua, nama aku Firja Aisyah, dan hari ini kita akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 pada sosial ekonomi. Gimana sih asal mula dari pandemi, dan mengapa COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi? Sepanjang perjalanan sejarah dunia, wabah penyakit telah menjadi salah satu penyebab hancurnya umat manusia, mengubah jalannya sejarah, dan terkadang juga menandakan akhir dari seluruh peradaban. Kolera, Black Death, The Great Plague, dan cacar air adalah beberapa pembunuh paling brutal dalam sejarah manusia. Wabah penyakit ini melintasi perbatasan secara internasional dan secara tepat didefinisikan sebagai pandemi. Ilmuwan dan peneliti medis selama bertahun-tahun masih berbeda pendapat mengenai definisi pasti dari pandemi. Namun, ada satu hal yang disepakati oleh semua orang, yaitu bahwa kata tersebut menggambarkan penyebaran penyakit melebihi dari apa yang biasanya mungkin terjadi pada suatu wilayah geografis. Kurang lebih 100 tahun yang lalu, dunia diserang oleh flu Spanyol yang menyebabkan hampir seluruh negara terinfeksi, sehingga penyakit tersebut akhirnya ditetapkan sebagai pandemi, dan kini pandemi terjadi lagi di seluruh dunia, yaitu dengan virus yang kemudian disebut COVID-19. Virus ini ditemukan dan terjadi pertama kali di Wuhan pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga saat ini, ada lebih dari 203 juta orang yang terkonfirmasi positif dan lebih dari 119 negara, mengakibatkan lebih dari 4 juta orang meninggal dunia. Pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kegiatan pembatasan yang telah dilakukan pemerintah tentu saja memiliki dampak yang cukup besar nih terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Antara lainnya, yaitu dampak kepada Gross Domestic Product atau yang biasa disingkat dengan GDP. Salah satu narasumber mengatakan dan memproyeksikan bahwa perpanjangan PPKM darurat hingga 6 minggu akan mendorong penurunan pertumbuhan GDP tahun 2021 sebesar 0,5% sampai 1% dari proyeksi pemerintah. Yang kedua, yaitu dampak kepada pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian karena kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah loh. Sehingga perusahaan terpaksa harus mengurangi karyawan dengan dirumahkan atau bahkan di PHK. Hal tersebut banyak terjadi kepada masyarakat yang bekerja di sektor formal. Sedangkan para pekerja sektor non-formal seperti Gojek dan KD Golf juga mengalami penurunan penggunaan jasa mereka, yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan diikuti oleh menurunnya daya beli. Maka karena itu, Indonesia sekarang dikategorikan turun kelas ke negara berpendapatan menengah ke bawah atau bisa juga disebut dengan lower middle income country 2020. Yang ketiga yaitu dampak kepada inflasi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap inflasi Indonesia terjadi penurunan tingkat inflasi nih. Pada tahun 2019, tingkat angka inflasi berada pada 2,72%. Lalu, pada tahun 2020, tingkat angka inflasi menurun drastis menjadi 1,68%. Hal ini terjadi karena kurangnya daya beli masyarakat yang semakin rendah akibat cadangan keuangan yang sudah banyak terkuras selama pandemi COVID-19 berlangsung. Selain itu, pemutusan hubungan kerja atau PHK juga berperan dalam mengakibatkan perputaran uang terhambat. Yang kelima, yaitu dampak kepada perilaku pembeli dan penjual. Setelah adanya pandemi COVID-19, banyak sekali perbedaan perilaku pembeli yang terjadi. Salah satunya yaitu pembeli cenderung mengalihkan pembelanjaannya ke alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan pemeriksaan diagnostik COVID-19. Sehingga perbandingan daya beli di mal dengan apotik sekarang menjadi berbeda jauh. Adanya kebijakan pembatasan pemerintah seperti PSBB dan PPKM juga menjadi salah satu pengaruh dari perbedaannya perilaku pembeli. Sebelum terjadinya pandemi, pembeli lebih menikmati berbelanja secara langsung. Dan semenjak terjadinya pandemi, banyak pembeli yang memutuskan untuk mengalihkan pembelanjaannya ke online shopping untuk mengurangi angka diagnosis positif COVID-19 dan untuk menaati peraturan kebijakan dari pemerintah. Tidak hanya perilaku pembeli yang berubah, namun sama halnya juga dengan perilaku penjual. Karena berubahnya pola perilaku pembeli yang sekarang cenderung lebih sering berbelanja alat kesehatan dan obat-obatan untuk menjaga kesehatan dan imun tubuh, banyak penjual yang tadinya bekerja di suatu bidang akhirnya memutuskan untuk beralih menjual alat kesehatan dan obat-obatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Banyak juga penjual yang merubah pola penjualannya dari berjualan secara offline di toko, kini menjadi diharuskan untuk menyediakan metode pembelanjaan online agar sejalan dengan permintaan pembeli.
Yang terakhir yaitu dampak kepada interaksi di pasar barang. Pandemi COVID-19 yang terjadi menyebabkan penurunan yang signifikan dalam interaksi, permintaan, dan penawaran atas barang dan jasa. Hal ini kembali kepada penurunan daya beli yang berakibat terhadap penurunan sisi supply dari produsen dan penjual. Salah satu contoh barang yang terpengaruhi oleh pandemi COVID-19 adalah tekstil. Permintaan masyarakat kepada produk tekstil mengalami penurunan 50% sehingga banyak produsen tekstil yang melakukan pengurangan karyawan. Jumlah pengurangan karyawan yang dilakukan oleh industri tekstil kini sebanyak 80% atau kurang lebih 2 juta orang tenaga kerja. Contoh ini menunjukkan bahwa interaksi antar permintaan dan penawaran atas barang tekstil mengalami penurunan yang signifikan. Lalu apa aja sih upaya pemerintah untuk mengembalikan pertumbuhan perekonomian nasional? Pemerintah akan mengeluarkan berbagai paket kebijakan baru untuk mengembalikan tren pertumbuhan ekonomi nasional, ucap Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah cepat lainnya dengan menyiapkan 5 langkah agar perekonomian nasional kembali positif. Yang pertama yaitu melakukan belanja besar-besaran guna meredamkan kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Setelah itu, pemerintah juga menempatkan dana di berbagai bank untuk memutar roda ekonomi. Dan yang terakhir yaitu pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi.